갚을게요. 꼭. 제발 살려주세요. 돈은 어떻게든 갚을 거야. 그럼 당신도 끝장이라고. 왜 끝장이야? Film games ini dimulai dengan para staf dari permainan itu yang sedang merapikan banyaknya peti. Salah satu peti tersebut terbuka sedikit dan terlihat suara seorang wanita yang merogoh isi dari peti itu. Lalu staf bertopeng itu menutupnya dengan rapat menggunakan palu elektronik. Sehingga peti itu akhirnya tertutup rapi dan film Squid Silence episode 20 dimulai. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan trauma dengan apa yang mereka alami. Karakter utama kita bernama Gi-hun juga sama. Dan tidak lupa Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo. Sebenarnya Sang-woo adalah teman dekat sekaligus satu kampung dengan Gi-hun. Dan juga Gi-hun berterima kasih kepada seorang pria yang menyelamatkan dari permainan pertama. Orang ini berasal dari India yang bernama Ali. Tiba-tiba saja gerbang dari ruangan beristirahat mereka pun terbuka. Dan ternyata mereka adalah para staf itu. Staf itu pun mengumumkan sisa pemain yang masih hidup dari 456 menyisakan 201 pemain saja dan dari permainan pertama telah tereliminasi sebanyak 255 pemain. Hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup. Ada seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu. Selain itu, ia juga memiliki anak yang harus diasuh. Begitu juga dengan pemain wanita yang lainnya yang memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainannya lagi. Akhirnya pemain lain serentak untuk memohon dan bersujud agar mereka dibiarkan untuk pulang saja. Staf menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagih utang dari para pemain. Para pemain sendirilah yang memutuskan untuk datang kemudian menyebabkannya perjanjian dan bermain permainan di sini. Bahkan pihak staf sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya. Karena trauma yang dialami mereka dari permainan tadi membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya. Bahkan sampai tidak mau bermain lagi pria itu dan para peserta bilang kalau mereka tidak dibebaskan mereka akan dicap hilang oleh kepolisian dan polisi akan melacak tempat ini nantinya. Saat itu juga para staf langsung menembakkan pistol peringatan, yang membuat para peserta panik seketika. Sehingga Sang-woo memberanikan diri untuk buka mulut, bahwasannya dalam pasal 3 dari surat perjanjian yaitu bila mayoritas permainan boleh dihentikan. Staf tersebut membenarkan hal itu. Sang-woo pun meminta para peserta untuk mengambil suara dan jika mayoritas memilih untuk berhenti maka permainan akan dihentikan. Staf itu pun wujudkan apa yang mereka inginkan. Para peserta merasa sedikit lega layaknya ada secercah harapan kehidupan. Tapi sebelum itu staf tersebut mengeluarkan hadiah dari permainan pertama ke dalam sebuah wadah yang turun dari atas dengan indahnya. Staf itu menjelaskan bahwa setiap pemain mempertaruhkan uang sebesar 100 juta won, jadi keseluruhan hadiahnya sebesar 25,5 miliar won. Hal ini membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan ini. Kemudian voting untuk pemilihan akhirnya dimulai di mana ada 2 tombol. Tombol hijau menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan permainan itu, sedangkan yang merah sebaliknya dan voting pun dimulai.
Dari peserta dengan nomor urut paling akhir tak lain dan tak bukan adalah Gi-hun sendiri, ia pun akhirnya memvoting merah dan tak ingin melanjutkan permainan tersebut. Kemudian dilakukan oleh seorang wanita paruh baya yang tadi memohon-mohon untuk berhenti bermain permainan gila ini. Tapi setelah ia melihat banyaknya uang di sana, ia pun berubah pikiran dan akhirnya ia memvoting hijau agar bisa melanjutkan permainan selanjutnya. Voting pun terus berlanjut kepada para peserta lain. Bahkan uniknya lagi, skor hijau dan merah di sana kejar-kejaran dan hanya selisih 1. Saat Sang-woo mulai memilih, ia pun dengan pedenya memilih untuk melanjutkan permainan. Hal ini membuktikan bahwa Sang-woo benar-benar butuh uang. Para peserta saling berdebat satu sama lain. Menurut peserta yang memposting merah, mereka yang memposting hijau adalah orang-orang stres di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi uang, bahkan parahnya lagi mereka tidak memikirkan rekan-rekannya yang lain jika tereliminasi. Sedangkan di pihak hijau mereka berpendapat bahwa walaupun mereka bisa bebas, mereka akan tetap hidup susah dan dikejar-kejar rentenir dan penuh dengan kesengsaraan. Makanya itu mereka lebih memilih hijau untuk melanjutkan permainannya. Staf bilang apapun hasilnya dari voting ini adalah kesepakatan dari berdemokrasi. Voting akhirnya terus berlanjut di mana skor setiap voting benar-benar imbang dengan skor setiap pihak adalah 99 orang. Akhirnya dengan nomor urut 1 menjadi penentu hasil voting mereka dan dia adalah orang tua itu yang pengidap tumor otak. Pada awalnya orang tua itu bingung untuk memilih hijau atau merah dan hal ini membuat para peserta lain gemetaran. Akhirnya si orang tua itu memilih tombol merah dan mereka pun tampak bahagia karena tak melanjutkan permainan gila ini. Beberapa peserta yang protes dan tidak setuju permainan ini dihentikan sangat kecewa dan marah. Tapi staf mengatakan jika mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Singkatnya, para peserta pun diturunkan di tempat sepi. Begitu juga dengan Gi-hun yang kebetulan diturunkan bersama dengan Sae-byok. Mereka berdua diikat dan matanya ditutup. Alhasil mereka akhirnya bekerja sama untuk membuka ikatan tersebut. Setelah berhasil membuka ikatan itu, Sae-byok meninggalkan Gi-hun. Menurutnya jika ia melepaskan maka Gi-hun akan menagih uang yang ia copet di rumah judi waktu itu. Karena kasihan, Sae-byok membukakan ikatan di lengannya saja lalu ia pun meninggalkannya. Di lain tempat Sang-woo dan Ali diturunkan di tempat yang sama. Pada awalnya Ali minjam handphone kepada Sang-woo untuk menelpon, tapi karena handphone Sang-woo tak menyala mereka pun ke swalayan terdekat. Dengan kebaikan Sang-woo, Ali diberi mie instan dan diberi sedikit uang untuk ongkos pulang karena awalnya Ali akan jalan kaki ke tempat tinggalnya yang jaraknya sangat jauh dari sini. Di tempat lain, Gi-hun melaporkan apa yang ia alami ke kantor polisi karena memang yang ia alami itu sangat tidak masuk akal. Polisi di sana meremehkan apa yang Gi-hun ceritakan. Gi-hun akhirnya memberikan bukti yaitu nomor telepon yang pernah diberikan oleh mereka. Polisi itu mencoba untuk menelpon nomor yang ia berikan tapi saat ditelepon ternyata tersambung kepada ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Akhirnya Gi-hun mencoba menelpon nomornya dan anehnya nomor itu tidak terdaftar. Kemudian kita ditunjukkan seorang detektif bernama Jun-ho yang melihat kartu nomor yang diberikan Gi-hun di kantor polisi. Gi-hun yang pulang ke rumah tampak rumahnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian mencarinya dan tidak disengaja Gi-hun akhirnya bertemu dengan Sang-woo. Sang-woo terlihat sedang mengawasi ibunya berjualan.
Saat itu Sang-woo menceritakan masalahnya bahwa ia sedang terlilit hutang dari perusahaannya dan ia juga memiliki kasus penggelapan dana. Kemudian Gi-hun menemukan ibunya yang sedang berada di rumah sakit dan dinyatakan bahwa ibunya mengalami penyakit diabetes. Dokter juga bilang ibunya Gi-hun harus diberi perawatan lebih. Ibu Gi-hun memutuskan untuk pulang karena tahu keadaan ekonominya yang kurang baik. Gi-hun akhirnya berjanji kepada ibunya bahwa suatu saat nanti akan pulang membawakan banyak uang. Kita diperlihatkan kembali kepada detektif Junho. Ia sebenarnya sedang mencari kakaknya yang tidak ada kabar, kemudian Junho pun mencari ke apartemen kakaknya. Menurut ibu kos di sana, kakaknya Junho ini tidak pulang beberapa hari, bahkan ia tidak pernah kembali atau mengangkat telepon darinya. Setelah bisa masuk ke apartemen, Junho memeriksa barang-barang di kamar itu dan uniknya Junho menemukan sebuah nomor kartu yang bentuknya sama seperti apa yang ia lihat saat Gi-hun memberikan kartu itu di kantor polisi. Di sisi lain ternyata Sae-byok sedang bertemu dengan adiknya. Adiknya itu meminta janji Sae-byok yang katanya akan membawa pulang ibunya. Ia pun akhirnya berjanji kepada adiknya itu bahwa tahun depan mereka akan bisa tinggal bersama. Junho akhirnya menemui petugas polisi yang pernah berinteraksi dengan Gi-hun dan meminta alamat Gi-hun. Di sisi lain juga Ali mengunjungi pabrik tempat kerjanya. Ia langsung menemui atasannya dan menagih upah yang harusnya ia dapatkan selama bekerja di sana. Atasannya itu bilang bahwa dirinya juga tidak punya uang karena bisnisnya ini belum ada pemasukan. Bahkan para pekerja lain juga sama belum diberi upah. Ia pun juga beralasan sakit dan tidak bisa ke rumah sakit, tetapi terlihat ada banyak uang yang tergeletak di atas meja. Dengan cepat ia pun mengambil dan memasukkan ke dalam sakunya sambil pergi beralasan ada urusan. Ali kemudian mengejarnya dan terus-terusan memaksa atasannya untuk membayarnya dan mereka akhirnya ribut adu pukul di mana atasannya ini tangannya masuk ke penggilingan di pabrik itu. Ali yang melihat uang atasannya yang jatuh itu langsung mengambilnya dan berlari kabur. Di sisi lain Sae-byok mengunjungi suatu tempat. Ia bertemu dengan seorang pria di mana Sae-byok diperintahkan untuk melakukan pencurian, tapi Sae-byok menyerang pria tersebut dengan kopi panas dan mengancam pria itu jika ia tidak menepati janjinya maka leher pria itu akan dipotong. Selain itu Sae-byok juga mencuri uang di saku milik pria itu. Di toko ibu Sang-woo sedang menelepon dengan Sang-woo sendiri. Ibu Sang-woo belum tahu jika Sang-woo sedang dilanda masalah selama ini dan Sang-woo hanya berpura-pura sukses kepada ibunya itu. Tidak lama kemudian seorang pelanggan datang dan si ibu itu menceritakan sedikit tentang Sang-woo bahwa Sang-woo sedang sibuk berbisnis di Amerika. Dengan agak cukup sombongnya ia menceritakan soal anaknya itu kepada pelanggannya. Tidak lama kemudian dua orang dari kepolisian akhirnya datang ke toko itu untuk mencari keberadaan Sang-woo saat ini. Karena Sang-woo menjadi buronan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen pribadi dan pelanggaran undang-undang tentang tindak pidana ekonomi. Terlihat wajah ibunya ini tidak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya yang dia banggakan selama ini. Sedangkan Sang-woo yang sedang pusing dengan semua masalahnya itu hanya bisa pasrah dan berendam dengan menggunakan pakaian sambil minum soju, lalu tiba-tiba saja terdengar suara bel yang terus-terusan berbunyi. Sampai di depan pintu Sang-woo mendapatkan sebuah kartu yang mana kartu tersebut yang pernah didapatkan saat bermain permainan itu. Kartu itu bertuliskan tanggal dan waktu dan tempat. Jika Sang-woo mau ikut permainan bisa datang pada waktu tersebut. Di tengah malam diguyur hujan yang deras, Ali sangat panik karena kejadian siang tadi dan istri Ali menanyakan dari mana uang yang dibawa ini. Ali hanya menyuruh istri dan anaknya itu pergi dan menyiapkan pesawat untuk pulang kampung dan juga berharap istrinya agar bisa mengerti keadaan Ali saat ini. Di tempat lain, Gi-hun menemui temannya yang di episode 1 kemarin yang bermain judi bersamanya. Ia berusaha meminjam uang sebesar 3 juta won untuk berobat ibunya. Tapi sayangnya temannya ini tak bisa membantu dan saat percakapan belum berakhir istri temannya itu menyuruh suaminya itu untuk masuk dengan sinis. 자기야, 이제 그만 들어.
Akhirnya Gi-hun hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat sulit ini di depan minimarket dengan beberapa botol soju. Tiba-tiba saja datanglah orang tua peserta nomor 1 kemarin. Mereka berbincang dan berbicara dan juga dengan sopannya Gi-hun menuangkan soju untuk orang tua itu. Orang tua itu bilang jika akan ikut kembali ke permainan itu lagi. Karena menurutnya hidupnya sudah tidak lama lagi, ia juga tidak mau dia menunggu hari kematiannya dan siapa tahu ia bisa menang di permainan itu. Orang tua itu bilang kalau yang dikatakan orang-orang di sangat benar. Bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa. Di lain tempat Bang Jabrik sedang berbicara dengan bawahannya itu. Ternyata Bang Jabri ini salah satu pemimpin geng. Bawahnya Bang Jabrik itu bertanya kemana aja bos. Beberapa hari belakangan ini menghilang. Karena hujan mereka akhirnya berteduh di mobil untuk membicarakannya. Setelah bawahannya ini tahu kemana aja Bang Jabrik pergi, ia tampak tidak percaya dan menganggap itu semua dusta. Awalnya Bang Jabrik memerintah bawahannya ini untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin serta menyiapkan persenjataan dengan tujuannya untuk merampok semua uang itu. Si bawahnya ini tiba-tiba jadi tengil. Ia juga tahu bahwa Bang Jabrik kalah bermain judi Filipina dan memiliki hutang yang banyak serta ia juga bilang bahwa orang-orang itu sedang mencari Bang Jabrik untuk mengambil mata, jantung, beserta organ lainnya untuk mengganti pembayaran hutangnya itu. Dan benar saja para penagih itu pun datang bergerombol. Bawahannya yang hendak pergi langsung ditusuk Bang Jabrik dan ia pun lari dari kejaran para penagih itu dan melompat ke dalam air. Gi-hun terus-terusan meminjam uang kepada orang yang ia kenal termasuk mantan istrinya sendiri. Ia meminjam ke mantannya itu sebesar 2 juta won tapi mantan istrinya ini bilang bahwa ia juga hidup pas-pasan dan tidak bisa membantu Gi-hun. Gi-hun minta mantannya itu untuk pinjam saja ke suaminya. Karena tidak malu Gi-hun ini marah besar dengan mantannya. Suami mantan beserta anaknya datang dan Gi-hun langsung pergi meninggalkan mereka semua dan berpamitan kepada satu-satunya anaknya ini. Gi-hun pergi dari tempat itu di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba si suami mantan menghampiri dan memberikan uang yang Gi-hun butuhkan. Awalnya Gi-hun menerima dan berterima kasih tapi ia memberinya dengan ikhlas tanpa harus dibayar asalkan Gi-hun tidak boleh mengganggu atau bertemu dengan anak dan mantan istrinya lagi. Gi-hun memukulnya saat ia sedang berbicara dan melemparkan semua uang itu kepada suami mantannya itu. Tidak disangka-sangka ternyata sedari tadi Ji-yong atau anaknya Gi-hun melihatnya. Terlihat raut wajah yang sangat sedih dari Ji-yong karena keluarganya mengalami broken home. Detektif yang mencari kakaknya yang hilang itu akhirnya mengunjungi rumah Gi-hun. Jung-woo bertanya soal kartu dan laporan yang Gi-hun berikan pada petugas polisi. Ia datang kemari ingin tahu seluk-beluk apa saja dari semua ini karena kakak dari Jung-woo masih belum ditemukan. Dan ia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Gi-hun. Karena Gi-hun yang sedang tidak baik-baik ia pun tidak bisa membantu Jung-woo saat ini dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat hendak membuka pintu rumahnya Gi-hun mendapatkan kartu permainan itu lagi dan alhasil Gi-hun akhirnya memutuskan untuk ikut kembali permainan itu dan menunggu jemputan dari staf yang akan datang. Begitu juga dengan Sang-woo yang ikut kembali karena masalah hidupnya rusak dan berantakan. Bang Jabrik yang juga ikut karena hutang ke orang Filipina yang numpuk. Saepyuk yang kembali ikut. Orang tua yang sudah pasrah dengan hidupnya. Dan juga Ali yang hidupnya juga kesusahan dan menimbulkan banyak masalah. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka. Seperti biasa mereka diberi gas agar tertidur paksa. Terkecuali Saepyuk yang belajar dari kesalahan dan tidak menghirup gas itu sehingga ia tidak tertidur. Juga dengan Jung-woo detektif kepolisian, dengan mobilnya ia mengikuti mobil para pemain itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Menurut kalian, apakah detektif Jungwoo akan menemukan markas para staf permainan itu? Dan siapakah pemenang dari permainan itu? Supaya tidak penasaran, jangan lupa tonton episode selanjutnya.